Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ramadan Sidik di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan materi yang kita akan bahas kali ini yaitu keselamatan di jalan raya. Silakan perhatikan materi ini. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, ini ada sebuah gambar, sebuah foto. Apakah menurut kalian ini benar? Silahkan dicermati. Untuk menjawab apakah ini salah dan benar, kita akan mempelajari dulu materi tentang keselamatan di jalan raya. Pengertian keselamatan di jalan raya bisa diperhatikan suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana, manusia, dan rambu atau peraturan. Ya, jadi pengertian keselamatan di jalan raya yaitu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Seperti gambar di sini, patuhi lampu isyarat jiwa selamat. Lanjut. Pengertian rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Agar rambu dapat terlihat baik siang ataupun malam, atau pada waktu hujan, maka bahan harus terbuat dari material retroreflektif. Jadi, rambu lalu lintas itu bagian dari perlengkapan jalan, memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya. Rambu lalu lintas ini dibagi menjadi 4, ada rambu peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, rambu lalu lintas dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu rambu peringatan. Rambu yang memperingatkan adanya kondisi berbahaya dan berpotensi bahaya agar para pengemudi berhati-hati dalam menjalankan kendaraannya. Rambu didesain dengan dasar berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam serta umumnya berbentuk belah ketupat. Bisa dilihat di gambar di samping kanan ini. Ini adalah contoh rambu peringatan. Bisa diperhatikan. Berbentuk belah ketupat berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam. Contoh rambu yang menunjukkan adanya jalan menanjak curam seperti nomor 14 gambar di samping. Seperti ini. Ini adalah rambu adanya jalan menanjak curam. Ini rambu peringatan agar pengendara berhati-hati. Oke, lanjut yang pertama tadi rambu peringatan. Sekarang kita akan mempelajari yang kedua yaitu rambu petunjuk. Rambu petunjuk ini rambu yang memberikan petunjuk atau keterangan kepada pengemudi atau pemakai jalan lainnya tentang arah yang harus ditempuh atau letak kota yang akan dituju lengkap dengan nama dan arah letak itu berada. Bisa diperhatikan rambu 1. Rambu penunjuk 1 ini kode warna coklat untuk tujuan wisata. Bisa dibaca kawasan Kota Tua. Ini adalah suatu wisata ya. Oke, rambu petunjuk 2 kode warna putih untuk jalan tol dan biru untuk fasilitas umum. Bisa diperhatikan. Jadi rambu petunjuk ini untuk memberikan keterangan atau petunjuk kepada pengemudi. Oke, kita lanjut ke rambu larangan. Rambu larangan ini rambu yang ketiga.
Rambu ini untuk melarang penggunaan dan pergerakan lalu lintas tertentu. Rambu dirancang dengan latar putih dan warna lambang atau tulisan merah atau hitam. Bisa diperhatikan ya. Rambu larangan untuk melarang pengguna dan pergerakan lalu lintas tertentu. Misalnya, rambu larangan berhenti nomor 7, dilarang stop, dilarang berhenti. Ya, garis merah. Yang kedua, rambu larangan parkir. Ini adalah rambu larangan parkir nomor 8. Seperti ini, bisa diperhatikan. Oke, rambu yang terakhir yaitu rambu perintah. Rambu ini untuk memerintahkan pengguna dan pergerakan lalu lintas tertentu. Saya ulangi, rambu perintah ini untuk memerintahkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas tertentu. Rambu didesain dengan bentuk bundar berwarna biru dengan lambang berwarna putih atau batas warna merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah. Misalnya, rambu perintah memasuki lajur yang ditunjuk. Bisa diperhatikan. Yang kedua, rambu perintah bagi jenis kendaraan tertentu untuk melalui lajur dan atau jalur tertentu. Bisa diperhatikan, ini adalah rambu perintah. Jika seperti ini berarti wajib mengikuti arah ke kiri. Ada perintah untuk wajib ke kiri. Sebaliknya ini wajib ke kanan. Jika seperti ini ada perintah jika harus memutar terlebih dahulu. Putarnya ke arah ke kanan ya. Oke, itu adalah rambu-rambu lalu lintas. Ada 4. Yang pertama, rambu peringatan. Yang kedua, rambu petunjuk. Yang ketiga, rambu larangan. Yang keempat, rambu perintah. Rambu lalu lintas sudah. Sekarang kita akan mempelajari tentang marka jalan. Apa marka jalan itu? Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan. Jadi, suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan, yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya, yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Jadi fungsinya mengarahkan arus lalu lintas. Oke. Yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu marka membujur. Marka membujur adalah tanda yang sejajar dengan sumbu jalan. Marka membujur yang dihubungkan dengan garis melintang yang dipergunakan untuk membatasi ruang parkir pada jalur lalu lintas kendaraan tidak dianggap sebagai marka jalan membujur. Bisa dicek seperti contoh di bawah ini. Ini adalah contoh marka membujur. Ini potong-potong, ini garis. Seperti ini. Ini adalah marka membujur. Sering kita jumpai di jalan raya. Yang kedua adalah marka melintang. Marka melintang adalah tanda yang tegak lurus terhadap sumbu jalan, seperti pada garis henti di zebra cross atau di persimpangan. Ini contohnya. Contoh marka melintang. Seperti pada garis henti di zebra cross. Yang ketiga, marka serong. Marka serong adalah tanda yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur atau marka melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan.
Ini adalah marka serong, bisa diperhatikan. Yang keempat adalah marka lambang. Marka lambang adalah tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah, dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu lalu lintas atau tanda lalu lintas lainnya. Contohnya seperti ini. Di rambu lalu lintas ada seperti ini, diperjelas lagi oleh marka lambang. Ini ada zona selamat sekolah, contohnya ada marka lambang untuk pesepeda. Oke, kita yang terakhir akan mengetahui macam-macam pelanggaran lalu lintas. Berbagai pelanggaran kerap dilakukan oleh pengguna jalan raya. Ironisnya, kelalaian tersebut tak jarang merugikan orang lain. Seringkali terjadi kecelakaan yang membuat orang lain terluka atau bahkan tewas. Berikut macam-macam pelanggaran lalu lintas. Yang pertama, menerobos lampu merah. Yang kedua, tidak menggunakan helm. Seperti gambar yang pertama tadi, di awal tadi. Ketiga, tidak menyalakan lampu kendaraan. Keempat, tidak membawa surat kelengkapan berkendara, SIM, STNK. Kelima, melawan arus. Keenam, melanggar rambu-rambu lalu lintas, rambu yang kita pelajari tadi. Yang ketujuh, menerobos jalur busway. Yang kedelapan, tidak menggunakan spion. Kesembilan, berkendara melewati trotoar. Yang ke-10, mengemudi tidak konsentrasi, pakai HP. Jadi ini macam-macam pelanggaran lalu lintas. Ini hanya sebagian, masih ada beberapa pelanggaran lalu lintas. Oke, setelah mempelajari materi, lalu melihat gambar di bawah ini, apa yang kalian pahami? Tulis di kolom komentar ya. Bisa diperhatikan, ini kendaraan, banyak kendaraan, ada rambu lalu lintas. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Pak Rama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.